Baik, melanjuti prosedur pada pemeriksaan kala 1 dan 2. Selanjutnya kita akan melakukan penanganan untuk kala 3 dan 4. Baik, untuk kala 3 sendiri, untuk manajemen penanganan pada fase aktifnya, yang pertama itu ada pemberian oksitosin sebanyak 10 unit pada paha atas 1/3 bagian luar paha atas. Baik, lalu yang kedua itu ada penegangan tali pusat terkendali atau PTT, dan yang ketiga itu ada masase dari fundus uteri. Baik, pertama saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah cuci tangan saya akan menggunakan handscoon. Di sini saya harusnya menggunakan handscoon DTT atau disinfeksi tingkat tinggi yang panjang. Namun di sini saya simulasikan karena saya hanya memiliki untuk handscoon yang lengan pendek. Menggunakan hand to hand, glove to glove. Baik, pertama-tama kita pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Sekitar sini ya, 5-10. Baik. Baik, setelah itu kita letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di atas simpisis pubis. Lalu kita untuk yang tangan satunya kita renggangkan untuk tali pusatnya ke arah bawah sambil mendorong uterus ke belakang atas atau ke arah dorsal karnial. Maaf ya Bu. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, lalu kita hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya, dan ulangi prosedur. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau suami untuk melakukan stimulasi pada puting susu. Mohon maaf Pak, bisa bantu saya untuk melakukan stimulasi pada puting susu ibunya? Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan prosedur untuk pengeluaran dari plasenta. Ibu bisa bantu saya ya Bu untuk ibu meneran sehingga untuk plasenta ini bisa keluar Bu. Ibu bisa bantu meneran ya Bu, sambil melakukan penegangan dorongan pada dorsal kranial dari di atas uterus. Ya Bu, bisa bantu meneran lagi Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, jika ibu sudah diminta untuk meredam tali pusat menambah panjang, lalu kita pindahkan lagi untuk klemnya mendekati sekitar 10-15 cm dari vulva. Baik, sudah dipindahkan. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, maka kita akan memberikan dosis ulang dari oksitosin sebanyak 10 unit secara intramuskular. Lalu kita perhatikan apakah kandung kemih dari ibu penuh atau tidak. Jika kandung kemih dari ibu penuh, kita bisa lakukan kateterisasi atau mengeluarkan urin dari kandung kemih. Lalu kita bisa meminta keluarga pasien untuk menyiapkan rujukan. Lalu kita lakukan untuk penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Tunggu hingga terdapat kontraksi. Jika plasenta tidak keluar dalam 30 menit setelah bayi lahir, kita bisa lakukan penilaian untuk apakah terdapat perdarahan. Lalu lakukan plasenta secara manual, pengeluaran plasenta secara manual. Baik, selanjutnya saat plasenta sudah muncul di introitus vagina, kita lahirkan plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Pertama-tama kita pegang dan putar plasenta. Di sini saya simulasikan saja. Baik, kita perhatikan untuk kita serap bagian dinding-dindingnya, apakah terdapat dari tuban yang masih menempel atau tidak. Baik, setelah itu kita tarik keluar secara perlahan. Sebenarnya kita harus menggunakan sarung tangan DTT yang panjang. Baik, lalu kita lihat apakah plasenta robek atau tidak, apakah terdapat bagian plasenta yang tertinggal. Baik, habis itu kita letakkan pada tempat khusus untuk meletakkan plasenta. Lalu apabila ditemukan adanya selaput ketuban yang robek, kita setelah menggunakan sarung tangan DTT yang panjang hingga ke siku, lalu kita melakukan eksplorasi pada selaput. Maaf ya Bu. Kita eksplorasi pada di fundus uterusnya, apakah terdapat kantong ketuban yang tertinggal. Baik, tidak ada. Baik, setelah plasenta lahir, kita lakukan rangsangan masase pada uterus ibu. Ibu, saya akan melakukan
rangsangan masase pada uterus ibu, ibu bisa tenang saja ya Bu. Baik, secara melingkar di atas fundus uterus, lakukan gerakan melingkar sampai fundus uterus berkontraksi atau fundus uterus teraba keras. Baik, setelah plasenta keluar, kita perhatikan sisi plasenta, apakah terdapat plasenta yang tertinggal atau selaput ketuban yang tertinggal yang tidak lengkap. Baik, jika plasenta sudah dipastikan sudah lengkap, kita masukkan ke dalam kantong plastik atau tempat khusus untuk meletakkan plasenta. Baik, setelah itu kita lakukan evaluasi kemungkinan apakah terdapat laserasi pada vagina dan perineum. Kita lihat apakah terdapat perobekan pada vagina dan perineum. Apabila terdapat tanda-tanda dari perobekan, kita bisa melakukan tindakan untuk penjahitan untuk menghindari terdapat pendarahan pada vagina. Baik, setelah kita pastikan uterus berkontraksi dengan baik, untuk bayi kita letakkan pada perut ibu agar ketemu kulit dengan kulit ibu. Lalu setelah 1 jam, kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi, berikan antibiotik atau penanganan dan vitamin K secara intramuskular di paha anterolateral. Baik, setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita lakukan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Baik, sebelumnya sini saya sudah menyiapkan spread yang sudah berisi untuk vaksin dari hepatitis B. Maaf ya Bu, anaknya saya akan melakukan imunisasi untuk hepatitis B. Aspirasikan, tidak ditemukan adanya darah, lalu kita injeksikan. Setelah itu tutup kembali dan buang di kotak sampah medis. Baik, selanjutnya kita melakukan evaluasi untuk kala 4. Baik, untuk evaluasi pada kala 4 ini kita lakukan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pada prevagina setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. Lalu untuk yang kedua, kita lakukan setiap pemeriksaan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Sebelum itu kita ajarkan kepada ibu dan keluarga untuk melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Bu, di sini saya akan mengajarkan ibu untuk melakukan masase dari uterus. Ibu tangannya bisa diletakkan di atas uterus ibu, di atas sini Bu, ya. Lalu ibu bisa putarkan ya Bu, secara perlahan. Bapak bisa dilihat juga apa untuk cara melakukan masase pada uterusnya. Setelah evaluasi dan eliminasi jumlah kehilangan darah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan setiap 30 menit setelah jam kedua pasca persalinan. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan kembali pada bayi. Kita pantau selama 15 menit untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Lalu kita pantau juga untuk suhu bayi, apakah suhunya panas atau tidak. Normalnya adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Baik, setelah kita melakukan prosedur untuk kala 3 dan 4, kita buka handscoon. Dan letakkan di larutan klorin 0,5%. Lalu kita cuci tangan dengan langkah WHO. Baik, setelah kita mencuci tangan dan melepas handscoon, kita pastikan bahwa ibu sudah merasa nyaman dan bayi sudah dalam keadaan yang aman. Dan jangan lupa untuk melengkapi pantograf pada pemeriksaan dari halaman depan dan belakang untuk kala 1, 2, 3, dan 4. Baik, apabila plasenta tidak dapat keluar secara normal, kita bisa melakukan manual plasenta. Baik, sebelumnya kita akan inform konsen kepada ibu. Ibu, karena plasentanya sulit untuk dikeluarkan, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk manual plasenta Bu. Saya akan melakukan pengeluaran plasenta dari rahim ibu. Apakah ibu bersedia Bu? Baik, baik Bu, terima kasih untuk kesediaannya. Baik, setelah itu saya akan melakukan persiapan alat dan bahan yang digunakan serta pendamping asisten saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan. Baik, setelah cuci tangan, kita pastikan bahwa infus sudah terpasang kepada ibu. Baik, infusnya sudah terpasang. Lalu, selanjutnya saya akan menggunakan handscoon. Di sini saya menggunakan handscoon biasa, namun sebaiknya gunakan handscoon yang DTT atau disinfeksi tingkat tinggi, yang panjangnya sampai ke siku. Baik. Di sini saya simulasikan saja untuk penggunaan handscoon DTT. Baik, setelah menggunakan handscoon, kita berikan anestesi pada pasien di bagian perirektal dari propeni sebanyak 1 tube. Maaf ya Bu, saya akan memberikan anestesi
untuk meringani rasa nyeri yang ibu akan rasakan. Maaf ya bu. Aspirasikan, tidak ada darah, injeksi obat, tutup, buang di kotak sampah medis. Baik, setelah itu kita tunggu sampai 5-10 menit dan pastikan bahwa anestesi sudah berjalan dengan baik. Setelah itu kita jepit tali pusat dengan jarak 5-10 cm dari vulva. Lalu setelah itu kita lakukan penegangan tali pusat atau PTT sejajar dengan lantai menggunakan tangan kiri. Mohon maaf ya bu, jangan ditarik karena jika ditarik dapat tali pusat akan putus. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penyusuran menggunakan tangan kanan secara obstetrik, menyusuri tepi bawah dari tali pusat. Mohon maaf ya bu, saya akan masukkan tangan saya ke dalam vagina ibu. Ibu bisa tahan sebentar ya bu. Lalu untuk tangan kirinya kita pindahkan di atas dari fundus uterus ibu. Setelah itu kita lakukan implantasi plasenta dengan membentangkan tangan menyusuri setiap dinding dari fundus uterus seperti memberikan salam dengan jari-jari yang rapat. Lalu kita perhatikan untuk seluruh sisi dari plasentanya untuk memastikan bahwa ketuban sudah lepas dari dinding uterus. Jika plasenta semua sudah lepas, maka kita pegang secara keseluruhan, lalu kemudian kita tarik plasenta secara hati-hati dengan tangan kanan pada waktu uterus berkontraksi. Ketika uterus kontraksi, kita tarik tangan kanan kita secara perlahan. Lalu kita pindahkan tangan kiri ke suprasimfisis untuk menahan uterus. Mohon maaf ya bu, bisa tarik napasnya bu. Iya, bantu kontraksi bu. Setelah plasenta dikeluarkan, kita dorong uterus ke arah dorsal kranial. Mohon maaf ya bu. Sambil melakukan masase pada uterus. Baik, setelah itu kita pastikan plasenta bahwa keluar sudah lengkap, tidak ada yang tertinggal. Lalu kita letakkan plasenta pada tempat khusus atau kantong plastik. Baik, setelah plasenta sudah keluar, kita lakukan injeksi secara intramuskular metil ergometria sebanyak 0,2 mg untuk membantu kontraksi dari uterus. Lalu kita perhatikan keadaan umum dari pasien ketika diberikan suntikan. Mohon maaf ya bu. Aspirasikan, tidak ada ditemukan darah, lalu kita injeksikan. Tutup kembali dan buang di kotak sampah medis. Lalu kita berikan antibiotik profilaksis ampicillin 2 gram secara intravena, cefazolin 1 gram secara intravena, dan metronidazole 500 mg secara oral. Setelah itu kita observasi perdarahan prevagina dan periksa vital sign setiap 15 menit pada jam pertama, lalu untuk pada jam kedua setiap 30 menit. Baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk kompresi bimanual. Sebelumnya saya akan informasikan kepada pasien, ibu, karena uterusnya ibu tidak kontraksi dan masih lembek, selanjutnya saya akan melakukan untuk kompresi bimanual bu. Saya akan memasukkan tangan saya ke dalam vagina ibu dan masuk ke rahim ibu. Sebelumnya apakah ibu bersedia bu? Baik, terima kasih bu untuk kesediaannya. Sebelumnya bahwa saya sudah cuci tangan serta menggunakan handscoon DTT disinfektan tingkat tinggi yang panjangnya sampai ke siku. Baik, setelah itu saya akan memasukkan tangan saya ke dalam vagina ibu. Ibu, saya akan masukkan tangan saya ke dalam vagina ibu. Ibu bisa rileks saja ya bu. Baik, kuncungkan tangan dengan jari-jari rapat. Mohon maaf ya bu, ibu bisa tarik nafas yang dalam bu, keluarkan. Lalu setelah sampai di vagina, kita periksa untuk serviks apakah terdapat selaput ketuban atau bekuan darah pada kavum dari uteri. Setelah masuk ke dalam uterus, kita kepalkan tangan kita pada fornix anterior menekan dinding anterior uterus ke arah kepalan tangan. Mohon maaf ya bu. Lalu kita tekan uterus dengan kedua tangan secara kuat. Hal ini bertujuan untuk memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah di dalam dinding sehingga merangsang myometrium untuk berkontraksi. Lalu kita evaluasi jika uterus berkontraksi dan perdarahan mulai berkurang. Kita teruskan selama 2 menit. Kemudian perlahan kita keluarkan tangan. Bu, saya akan keluarkan tangan ibu dari vagina. Mohon maaf ya bu. Namun ketika
uterus sudah kontraksi namun terdapat perdarahan, kita perhatikan lagi vagina serta perineum apakah terdapat laserasi atau vagina yang robek. Baik, setelah kita evaluasi bahwa tidak terdapat vagina yang robek, baik, berarti untuk pemeriksaan kali telah selesai. Selanjutnya kita lepaskan handscoon, rendam di larutan klorin 0,5%, lalu cuci tangan dengan langkah WHO. Baik, untuk prosedur kala 3 dan 4, lalu untuk mandol plasenta serta kompresi di mandol telah selesai dilakukan.